Hai sahabat Emma, ketemu lagi dengan saya dan kali ini kita masih membahas tentang video yang relevan dengan video sebelumnya atau masih nyambung dengan video sebelumnya, yaitu fakta kesalahan penyiar. Dosa-dosa penyiar nih, tapi saya ada cara mengatasinya. Gimana sih cara mengatasi kesalahan-kesalahan penyiar pada saat kalian bersiaran? Oke, di sini saja dan jangan lupa diklik like, subscribe, and share ya. Kalau di video yang ini nih sahabat Emma, saya sudah jelaskan fakta dan kesalahan penyiar kemudian cara mengatasinya. Sekarang kita ke bagian yang lain, fakta dan kesalahan penyiar lalu cara mengatasinya seperti apa. Oke sahabat Emma, kesalahan penyiar yang berikutnya itu adalah kering dan membosankan. Jadi krik tadi itu karena kosakata setiap hari sama, pemilihan kata atau diksinya tidak tepat, dan bahkan cenderung hafalan. Cara untuk mengatasinya tidak lain tidak bukan adalah memperbanyak kosakata, memperbanyak vocabulary, memperbanyak membaca, nonton, bahkan kalau bisa itu juga mesti bikin skrip ya. Sehari-hari tuh setiap kali siaran bikin skrip dengan kalimat-kalimat yang berbeda. Terapkan teori A sampai Z tadi yang sudah saya kasih contoh di video sebelumnya. Di video ini ada teori A sampai Z. Catatannya setiap kosakata itu kan punya rasa yang berbeda-beda ya. Misalnya kosakata ditusuk, dibacok, kemudian kosakata disabet. Nah ini kan punya rasa yang berbeda ketika didengarkan. Radio kita tahu bahwa radio itu theater of mind begitu ya. Ya memang theater of mind, boleh saja kita penyiar itu memainkan theater of mind pendengar, tapi juga nggak hiperbola juga, tidak seperti itu juga. Jadi mesti betul-betul dipilih pemilihan kata atau diksinya, jangan sampai dirasakan itu nggak enak, dirasakan itu negatif. Informasi kecelakaan, jadi pendengar korban ini kepalanya hancur, otaknya berceceran di jalan, aduh rasanya kayak gimana ya. Nah itu contoh yang sering sekali terjadi dan masih ada loh yang penyiar yang seperti itu. Jadi paling tidak ini benar-benar diperhatikan juga, jangan sampai kering membosankan, tapi ketika memainkan theater of mind juga jangan berlebihan, tidak perlu hiperbola, oke? Fakta dan kesalahan penyiar berikutnya adalah tidak menguasai materi. Nah ini dia, banyak penyiar saat ngasih info atau membacakan sesuatu itu persis banget dia copy paste dari internet, dari bahan yang dia bawa. Misalnya dia mungkin kalau sekarang udah nggak musim ya, bahan siaran dari majalah atau dari koran, dari internet. Jadi itu dia murni dan pure copy paste, dibaca apa adanya. Nah parahnya lagi ada juga penyiar yang kayak gini nih, nggak dibaca nih sebelumnya, nggak dipahami, nggak dipelajari dulu. Padahal kadang-kadang kalau kita membaca satu informasi itu nggak bisa mewakili nggak bisa melihat informasi itu secara menyeluruh dari depan, belakang, samping, kanan, kiri gitu ya. Jadi butuh pemahaman yang lebih, pemahaman penyiar ketika menyampaikan satu info. Lalu bagaimana tips untuk penyiar yang seperti ini, tidak menguasai materi? Ya gampang lah tipsnya. Misal penyiar itu akan memberikan informasi tentang Undang-Undang Cipta Kerja. Nah ini nggak bisa berdasarkan hanya satu info saja. Bisa jadi ketika dia akan membahas tentang Undang-Undang Cipta Kerja, dibutuhkan brainstorming, dibutuhkan tukar pikiran, dibutuhkan diskusi dengan orang-orang yang lebih tahu. Perlu membaca referensi-referensi lain, membaca informasi-informasi yang berkaitan. Bahkan perlu juga berdiskusi dengan orang yang lebih paham
bertanya kepada orang yang lebih paham. Nah, dengan wawasan yang lebih banyak tentang satu materi, tentang Undang-Undang Cipta Kerja itu tadi, sehingga kita bersiaran, menyampaikannya enak nih, 90% paling tidak sudah siap dijadikan bahan siaran. 10%-nya nanti akan sambil jalan atau learning by doing, kayak gitu. Jangan hanya membaca satu referensi saja, tapi mungkin bisa dibaca dari beberapa sumber, sehingga nanti perspektif penyiar pun ketika menyampaikan juga akan berbeda. Butuh waktu lebih banyak untuk mempersiapkan materi siaran, itu sih intinya. Jadi penyiar juga nggak murni harus tahu segalanya, penyiar juga butuh belajar dan ini butuh waktu. Jangan sampai jadi Tuhan dalam waktu sekejap ya. Baca satu informasi jadi sok tahu, jadi sok bisa, jadi sok pinter, tapi sebetulnya disampaikan itu tidak benar atau salah, bahkan kurang tepat gitu kan. Kayaknya. Baik, fakta dan kesalahan penyiar adalah ekspresi suara terdengar miskin. Miskin, nggak kaya, maksudnya gimana sih? Aksentuasi, intonasi itu terdengar sangat monoton, jadi flat gitu. Gak ada rasanya sama sekali, gak ada ekspresinya sama sekali. Tidak bisa mengekspresikan kesedihan orang atau kesulitan orang. Ini bukan didramatisir ya, tapi lebih ke mengekspresikan. Misalnya kalau kita mau membacakan informasi duka cita. Pendengar, baru saja saya terima informasi duka cita dari salah seorang sahabat kita yang, nah ini kan intonasinya, aksentuasinya menandakan kesedihan, menandakan duka cita, bukan bahagia. Beda lagi kan dengan pendengar, saya ini baru saja menerima berita duka cita loh dari ini sahabat kita yang sekarang ini. Nah, itu dari intonasi, aksentuasi juga udah kacau gitu. Udah gak enak didengar, kayak gak etis lah ya kalau kita menyampaikan informasi duka cita dengan intonasi, aksentuasi yang seperti itu. Itu contohnya. Nah, gimana tipsnya? Nah, ini nggak mudah karena tergantung dari karakter seseorang. Setiap karakter seseorang atau setiap karakter penyiar secara personal itu berbeda. Tidak semua bisa mengekspresikan apa yang menjadi kesedihan atau kebahagiaan orang lain. Ada beberapa penyiar yang saya kenal itu dia flat aja. Caranya flat, menyampaikan sesuatu juga flat, kayak nggak ada rasanya gitu. Tips dari saya sih, sering-seringlah mendengar, kemudian mengamati, lalu mempraktekkan. Kalau saya dulu belajarnya adalah dengan menirukan seseorang. Jadi ketika orang itu lagi sedih, saya coba menirukan ekspresinya, saya coba menirukan intonasinya. Ketika orang lagi bahagia, saya melihat, mendengar, kemudian saya tirukan ekspresinya. Itu sih tips, cara latihannya seperti itu. Supaya ekspresi seorang penyiar itu tidak terdengar miskin. Karena kita tahu kan, pendengar itu hanya bisa mendengarkan kalau dia tidak memantau kita di live streaming. Oke, untuk fakta dan kesalahan penyiar serta cara mengatasinya tadi sudah saya kasih tahu ya. Masih ada kok beberapa bahasan lagi setelah video yang ini, jadi ditungguin saja video kita selanjutnya. Tetap di channel Emma Diary. Sampai jumpa.